Mohon maaf nanti baru bisa gabung habis mati lampu mas ini. Jadi Oh, sinyalnya itu komplain kalau mati lampu. oh iya, iya, Baru iya. nyala lagi. Iya, 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 iya. Kalau padam lampu ya sinyalnya langsung hilang gitu. Oh iya, iya, iya. Dan sini pun lagi sedang turun hujan gitu. Oh masih hujan ya? Masih hujan. Oh iya, iya. Cuman kajian udah mulai berjalan, dah majelis dah surut. Hari ini tadi kajian di perwakilan. Oh iya, alhamdulillah. Bisa berjalan lagi nih untuk kajian offline ya. Oke, oke, amin, amin. Ya gitu aja mas yang dapat saya laporkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ibnu Abbas. Mas Mara persiapan ya. Ustadz sudah ada jawaban yang ingin dipelajari sekali lagi. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, untuk Ustaz, mikrofonnya masih off ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Mas. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Mas. Panjenengan terus pundi. Alhamdulillah juga baik Ustaz. Oke, sebelum dimulai izin melaporkan jumlah peserta yang sudah tergabung. Ya. Jumlah peserta yang sudah tergabung ada 15 peserta. Dari Korea ada 4 peserta, dari Jepang ada 2 peserta, dari Taiwan ada 1 peserta, dari Hong Kong ada 3 peserta, dari Finlandia ada 1 peserta, dan dari Indonesia ada 3 peserta. Iya. Ya, mudah-mudahan saya di Komnas Benar, saya ambil kacamata ini. Iya, Ustaz. Masuk. Baik, Mas. Sudah. Sabar Ustaz. Selanjutnya bisa dimulai Ustaz. Baiklah teman-teman yang sudah online semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maaf ini lampunya mati nih. Sebentar saya cek teman-teman. Iya, Ustaz. Oke, Ustaz, keluar dengan ini. Untuk saudara-saudara yang mulai di Facebook mungkin mohon maaf saya ini mungkin ada gambar sedikit di tempat Ustaz baru tadi mati lampu dan sekarang Ustaz ini apa namanya terkeluar dari Zoom. Bisa tunggu sebentar ya.
Ini Ustaz ada balasan ya. Mati Oke. semua lampu habis juga tidak terhubung. Sementara menunggu ya. Oke. Di tempat Ustaz saat ini sedang mati listrik. Dari PLN yang Mas Amin berarti. Kemungkinan seperti itu Mas. Oke. Oke, untuk teman-teman bisa mohon tunggu sebentar karena di tempat Ustaz listriknya baru ada gangguan, sama sinyal yang di HP juga terputus. Sudah tergabung Mas. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Untuk mikrofonnya Ustaz masih off nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Suara saya bisa masuk dan ya? Salam langsung. Sampun Ustaz, sudah masuk nih. Baik, kita lanjutkan. Salam dari Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya katakan dalam beberapa minggu kita akan bicara tentang tauhid syirik, insya Allah kan ya. Supaya kita lebih menyadari Oke, mohon maaf saya potong kan untuk suara dari Ustaz putus-putus nih. Bagi diri kita, bagi diri maka
Oke, bisa terkeluar lagi. Oke, untuk teman-teman mohon bersabar dan tunggu sebentar karena di laptop baru ada gangguan sinyal. Di chat juga checklist mas, mungkin sinyal ada gangguan dari Ustadz nih, dari teman. Oke, oke, mungkin bisa juga pas bisa sinyalnya ada di ini. Masih checklist nih. Masih. Yang di Indonesia kebanyakan hujan ya cuacanya saat ini. Untuk juga misalnya Mas Santoso ke Jawa bagian utara ya. Kayak Jawa. masih checklist misalnya. Masih mas, mungkin karena sinyal tidak terhubung ya. Kalau teleponnya lewat Skype itu gimana? Juga belum tahu misalnya. Mas Santoso dulu pernah lewat Skype itu berbicara Mas Santoso. Sedikit pakai mas, pakai apa? Kredit itu, sedikit kredit. Jadi kita ngisi dulu, pulsanya di Skype-nya ngisi. Pakai kartu bisa ya, pakai kartu-kartu yang di Korea diisi.
biasanya diisi 10.000 ya. Pakai ATM biasa bisa mas? Apa ada kartu khususnya? ATM biasa bisa. Ya kayak apa beli tiket itu sama. Dia nomornya dimasukkan. Bisa. Berarti Nomor nomor kartu. diisi pulsa biasanya tuh mas. Iya, nomor kartu ATM itu masukkan di situ. Jadi nanti akun skepnya enggak nanti ada pulsa untuk nelpon. Itu bisa nelpon semua di Korea atau di semuanya lah, telepon biasa. Ya lumayan irit itu 10.000 mungkin bisa sampai mungkin bisa 2 jam mungkin lebih kayaknya. Kalau di WA channel 1 kalau buat Skype bisa nggak mas langsung? WA channel Skype itu kan langsung telepon, bukan pakai lagi. Oh bukan, itu langsung telepon. Panggilan teleponnya. Panggilan teleponnya masuk ke mana mas fiturnya? Masuk ke maksudnya langsung ada di ini di Skype ada tulisan nomor, jadi ditulis nomornya bisa langsung. Tulis nomornya. Iya. Nanti kawan-kawan nganti buat chattingan nanti. Mas Amin mungkin bisa buat ini buat antisipasi kalau ya antisipasi. ini. Jaringan sekarang mas tidak bisa masuk. Sini Ustaz sambil balasin Mas Amin. WA ke saya termuter, mau coba masuk lagi mungkin Ustaz mungkin. Oke. Ya Allah, ya Allah. Sudah gabung mas? Oke. Assalamualaikum, udah bisa lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, sabar. Iya, maaf, habis PLN-nya tadi kemudian jaringannya yang agak rewel ini. Sepertinya waktunya mepet juga ya. Baik, kalau begitu kita switch saja ke menjawab pertanyaan dari yang kemarin saja minggu lalu. Kita selesaikan dulu. Oke, untuk pertanyaan minggu lalu. Oke, ini dari Facebook. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Seseorang yang menyogok untuk menjadi pegawai atau PNS, apa hukum gaji selama dia menjadi sebagai PNS yang hasil dari sogok itu haram atau halal? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, kalau menyogoknya sendiri ya tentu saja dia haram. Ya, artinya menyogoknya sendiri dia sudah dibalas dengan dosa oleh Allah kan gitu, dicatat sebagai amal toleh kan gitu ya. Tetapi nanti aktivitasnya di situ kan tergantung juga, artinya tergantung dia kerja atau tidak. Kalau tidak kerja kan dia juga dipecat, dikeluarkan, dia akan dapat gaji. Kalau dia pegawai negeri sesuai dengan kontraknya juga, artinya sesuai dengan SK, dibayarkan sesuai dengan SK. Bahkan belum kerja sebagai pegawai negeri itu tetap dibayar. Ya kalau halal atau tidak halal ya insya Allah halal, tidak ada masalah seperti itu. Tetapi menyuapnya itu sendiri itu dosa nilainya kan gitu. Ya sehingga kalau nanti ketika kerja itu mentalnya tetap sama dengan mental penyuap tadi gitu ya, maka ya dia kerjanya tidak akan berkah, artinya betul-betul numpuk dosa dan kesalahan di situ. Ya, tetapi gajinya itu kan dibayar, kalau dia di swasta dibayar karena dia kerja. Kalau tidak kerja kan tidak akan diberi gaji gitu. Apalagi swasta
tentu mengutamakan produktivitas, tidak hanya formalitas. Kalau di pegawai negeri masih mengutamakan formalitas, formalnya dia sebagai pegawai dapat SK, maka sebelum kerja dia sudah dikasih uang dulu sama pemerintah kan gitu. Ya, sebagai orang Islam yang baik tentu saja dia tidak akan menyuap itu, karena sudah tahu al-mursi wal mutasyib binar, al-mursi wal mutasyib binar kan gitu. Jadi yang menyuap dan yang disuap itu tempatnya di neraka gitu. Nah, kalau kemudian perbuatan itu tidak ditobati dan bahkan setiap saat juga mentalnya seperti itu, ya sama saja. Dan berkahnya dia kerja bahkan mati, nanti dia diancam dengan nar tadi gitu. Ya. Jadi yang lebih kita yang penting bagi kita itu sebenarnya kan menanamkan tauhid itu sendiri. Kalau orang menyuap itu kan namanya tidak ada tauhid, ya, tidak ada tauhid, bahkan dia syirik karena dia takut tidak diterima, akhirnya harus berbuat dosa, nomor duakan Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsunya untuk dapat pekerjaan tadi. Takutnya bukan main ya terhadap kekurangan harta dalam konteks itu kan itu. Ya, maka yang seperti yang kita bicarakan itu termasuk sifat-sifat orang munafik seperti yang kita kaji minggu yang lalu. Coba dibaca lagi di surat An-Nisa ayat yang ke 77 itu coba. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw asadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhortana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka, yaitu munafik, takut kepada manusia musuh seperti ketakutan mereka kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Iya, ayat ini itu adalah dalam pandangan saya, ayat ini itu betul-betul mengajarkan kita tentang tauhid pada tataran realitas kehidupan sehari-hari gitu. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Padahal ini ayat ini bicara tentang perang gitu, tetapi di situ ada wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tidakkah engkau perhatikan alam taro ilal ladzina kepada orang-orang yang qila dikatakan kepada mereka kufu aydiyakum, tahanlah tanganmu untuk berperang gitu. Belum waktunya ini untuk berperang, tahanlah gitu ya.
kok belum waktunya untuk berperang itu gimana gitu kan. Kita paham peperangan di dalam Islam itu terjadi setelah hijrah kan gitu, setelah umat Islam membangun satu pemerintahan di Madinah gitu. Ketika berada di Mekah itu betul-betul umat Islam itu mengalah. Strategi yang dipakai oleh Rasulullah itu adalah mengalah gitu loh ya. Padahal sebenarnya orang-orang seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu ya tentu saja berani menghadapi mereka untuk tarung mati-matian kan gitu. Tetapi Allah tahu tentu saja kan gitu ya, belum waktunya ini untuk berperang kan, masih akan dikalahkan oleh mereka kan gitu. Baru saja juga saya mendapat pertanyaan itu secara pribadi gitu loh. Kalau sekarang ini Iran sudah mampu mengembangkan drone kamikaze yang luar biasa. Ketika saya berbicara tentang drone-nya Turki Bayraktar beberapa mungkin setahun yang lalu barangkali, belum ada setahun tak kiranya, ketika terjadi perang antara Azerbaijan dengan Armenia, itu Iran membela Armenia, Rusia membela Armenia, Turki membela Azerbaijan, karena Azerbaijan itu banyak keturunan Turki yang tinggal di sana, sama-sama Muslim, negaranya, bangsanya dan sebagainya. Sedangkan Armenia itu Nasrani dan ada sejarah permusuhan antara Armenia dengan Turki. Nah pada saat itu Armenia itu dikalahkan oleh Azerbaijan dengan bantuan drone-nya Turki, dan Iran belum mampu untuk membela Armenia dengan drone-nya karena memang belum memiliki yang setangguh itu. Tetapi ini baru berjalan beberapa bulan, mungkin belum ada setahun. Ya, saya kira sudah berkali-kali diuji coba dan sekarang diuji di lapangan dengan perang Rusia Ukraina ini, dan terbukti drone Iran amat sangat canggih di situ. Drone-nya tidak hanya untuk deteksi musuh saja, tapi drone-nya itu mendeteksi langsung menyerang, bunuh diri dia, karena drone-nya dimodifikasi untuk ditumpangi dengan bom yang kemudian ditabrakkan kepada objeknya tadi gitu. Ya, nah kemudian pertanyaan yang disampaikan ke saya, kenapa kok Iran tidak berani menyerang Israel? Itu pertanyaannya. Ya belum berani karena di belakang Israel itu masih ada Amerika dan sekutu yang lain. Tentu Iran akan dikalahkan gitu. Ya, suatu saat nanti akan berani ketika Iran sudah mampu membuat bom nuklir atau mengembangkan teknologi deteksi, mengembangkan satelit, mengembangkan senjata penembak satelit dan sebagainya, baru akan menyerang. Kalau tidak tetap akan dikalahkan karena teknologi barat itu luar biasa. Nah ini kita bisa menyaksikan Rusia yang dikeroyok oleh barat, yang diboikot begitu luar biasa, boikotnya itu masih bisa bertahan, yang luar biasa. Dan rakyatnya 70% lebih, 80% lebih setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Putin itu sendiri, karena paham latar belakangnya kenapa. Meskipun dia dikeroyok oleh hampir seluruh dunia, tetapi rakyatnya tetap tangguh setia kepada Putin. Kita bangsa Indonesia ini belum tentu kalau menghadapi situasi seperti itu melawan misalnya saja Australia, itu belum tentu begitu. Nah, ini juga begitu, ada belum waktu. Waktunya untuk berperang, maka kufu aidiakum, tahanlah tangan kalian. Tetapi jangan hanya berhenti tahan saja, waqimus sholata wa atuz zakah. Dia tetap
perbaiki kualitas sholat kamu dan tetap perbaiki kedermawanan kamu. Ketika kita bicara waqimus sholat, tentu saja yang kita perbaiki itu hakikatnya adalah tauhid kita. Hubungan antara kita dengan Allah itu yang harus betul-betul senantiasa kita tingkatkan kualitasnya gitu. Nah, secara fisik yang tampak di situ adalah sholatnya. Artinya penghambaan kita kepada Allah itu secara fisik itu nampak di dalam sholatnya tadi kan gitu. Ya, karena sholat itu hakikatnya adalah realisasi dari tauhid itu sendiri ya di dalam ibadah kan gitu. Nah, kemudian waqimus shalah wa atuz zakat dan keluarkanlah zakat. Nah, ketika kita bicara keluarkan zakat, itu secara implisit kita diperintahkan untuk memperbaiki ekonomi kita sehingga kita bisa mengeluarkan zakat, tidak menjadi peminta-minta atau tidak menjadi fakir miskin yang malah jaga ke zakat. Tidak seperti itu. Tentu maksudnya waqimus shalah wa atuz zakat itu maksudnya supaya kita memperbaiki ekonomi. Nah, contoh kita lihat Rusia itu sudah dikepung demikian, tetapi perekonomiannya masih tangguh. Dari boykot tetap tangguh ekonominya. Makan, panganan, bahan pangan juga tidak tergantung kepada luar negeri. Self sufficient dia, self production dia. Ini kan luar biasa ya seperti itu. Ya harusnya yang dikehendaki Islam kepada umat Islam itu seperti itu. Sebelum kamu menghadapi musuh kamu, ya maka kokohkan dulu tauhid kamu sehingga kalau sampai kamu mati dalam keadaan tauhid, surga dijanjikan kepada kamu. Ya, perbaiki ekonomi kamu, perbaiki kedermawanan kamu, tolong menolong kamu. Ya, jiwa gotong royong kamu, perbaiki ekonomi kamu, ya supaya keadaan sulit yang dihadapi di masa perang itu tidak mengacaukan keimananmu, persatuanmu dan sebagainya. Ya, bisa saja bisa jadi antar pemimpin itu saling menyalahkan satu dengan yang lain ketika perang kemudian menghadapi kenyataan rakyatnya kekurangan pangan misalnya seperti itu kan itu. Nah ini kita lihat betapa kalau kita tidak mampu melihat hubungannya sangat dekat antara perang dengan tauhid, perang dengan muamalah tadi, ya kemudian otak kita menjadi blank. Ini urusan perang kok hakim musalah atau zakat gitu. Ya. Kemudian dilanjutkan falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw asyadda khasyah. Nah ini tentu ada ini dimanapun berada, kapanpun berada di negara manapun, kapanpun ya kejadiannya ada saja orang-orang yang seperti ini. Ini termasuk bagian dari sifat-sifat kemunafikan. Ya, takut dia kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari mereka, bahkan lebih takut kepada manusia daripada takutnya kepada Allah gitu loh. Ya, falamma maka setelah kutiba alaihimul qitalu diwajibkan atas mereka perang, ya. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa, maka sebagian dari mereka, yakni orang munafik ini tentu saja yakhshawna an-nasa, mereka itu takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, atau ya lebih keras takutnya, lebih hebat takutnya. Ya, amat sangat takutnya dibandingkan dengan takutnya kepada Allah itu gitu. Nah, kalau tadi ya persiapannya dengan sholat atau dengan sholat atau dengan sholat dan dengan zakat dan sebagainya, kemudian dikaitkan dengan peperangan yang kemudian ini disinggung di bagian ayat ini gitu. Ya, maka sebenarnya kita paham bahwa yang namanya sholat itu kan tidak hanya untuk perang, zakat itu kan juga tidak hanya untuk perang, tapi ini perang pun supaya kita seperti itu gitu loh.
Maka kemudian harus kita simpulkan bahwa ayat 60 dari surat Al-Anfal yang berbicara tentang supaya kita itu mempersiapkan, seruan Allah supaya kita mempersiapkan apa saja yang kita mampu untuk dipersiapkan menghadapi musuh-musuh itu, gitu ya. Itu akan persiapan itu selamanya terjadi, sholat juga selamanya terjadi. Artinya sekarang ini pun kita juga betul-betul harus mempersiapkan terjadinya perang itu, gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita perluas lagi, itu perang itu senantiasa terjadi meskipun dalam bentuk yang lain. Kalau dalam bentuk yang lain bagaimana? Iya, kalau perang yang kita bicarakan biasanya adalah perang fisik, ya, tetapi ada bentuk perang yang lain yang disebut sebagai gospel victory, gitu ya. Gospel victory itu berasal dari dua kata, goswah dan victor, gitu ya. Goswah itu artinya invasi atau serangan, kemudian victor itu pemikiran, gitu. Gospel victory itu menjadi kata majemuk yang artinya adalah invasi terhadap pemikiran, maksudnya adalah perang pemikiran atau perang ideologi, perang budaya dengan berbagai macam bentuknya, yang sebenarnya itu juga untuk melemahkan musuh, gitu loh, musuh yang diserang tadi, gitu loh. Nah, kalau kita itu termasuk kelompok yang diserang, maka yang menyerang itu akan melemahkan kita dari berbagai sisi, ya, semasa kita belum menghadapi perang fisik terhadap mereka. Perang fisik itu kan jalan terakhir, ya, ketika mereka tidak mampu menundukkan kita dengan cara halus, mereka dengan cara yang kasar seperti itu, ya. Ya, maka kita bisa menyaksikan betapa Amerika dan sekutu-sekutunya itu nafsu invasinya ke berbagai tempat itu amat sangat tinggi. Nah, sekarang ketika muncul kekuatan yang akan menandingi mereka marahnya bukan main, mereka bersatu untuk membela Ukraina bisa-bisa, ya, untuk menghancurkan yang namanya Rusia itu, gitu. Nah, kita itu juga sedang menghadapi yang seperti itu, perang pemikiran, perang budaya, ya, perang apapun itu yang arahnya itu sebenarnya adalah untuk melemahkan umat Islam itu sendiri. Yang pelemahan itu bisa terjadi pada akhlak, pada pemikirannya, ya, kemudian pada kepribadiannya, gitu ya. Dan bahkan arahnya juga sampai memurtadkan umat Islam itu sendiri kalau memang bisa, gitu loh. Ya, jadi arahnya yang utama adalah ifsadul akhlak, artinya perusakan akhlak umat Islam itu sendiri. Ya, dengan apa? Ya dengan pengaruh budaya mereka, apakah budaya materialisme yang sekarang ini betul-betul di Indonesia luar biasa, materialisme, kapitalisme, ya, bahkan sampai-sampai banyak yang menuduh Indonesia itu dikuasai oleh sekelompok orang-orang tertentu, oligarki, penguasa-penguasa ekonomi di negeri ini, kan, gitu. Ya, kelihatannya berdemokrasi, one man one vote, tetapi ternyata kekuatan oligarki tadi mampu menggunakan uangnya, ya, untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar supaya mereka itu mengekor kepada mereka, gitu loh. Apakah dengan buzzernya atau dengan ekonomi, dengan perusahaannya, dengan ini itu dan sebagainya, dipaksakan dan sebagainya. Nah, itu bagian dari itu tadi, kan, gitu, upaya untuk menghancurkan akhlak umat Islam ini, gitu, ya, materialisme, hedonisme, ya, sampai orang-orang itu takut dia kalau tidak punya uang, sehingga akhirnya takut tidak punya pekerjaan, akhirnya kemudian nyogok tadi loh, ya. Padahal kita tahu, ya, kalau kita bekerja sebagai pegawai negeri, katakan gitu, golongan 3 umpamanya gajinya sebulan 4 juta, mungkin ditambah 3-4 juta, kemudian ditambah sedikit tunjangan dan sebagainya, gitu ya.
nggak ada apa-apanya gitu loh. Dibandingkan dengan yang kerja di pinggir jalan, dulu saya ceritakan itu, apakah yang berjualan es apa namanya, semangka India, atau yang berjualan tahu aci gitu ya. Yang jualan tahu aci sehari bisa laku 3.000 tahu, 3.000 butir kan gitu. Padahal satu butirnya itu 1.000, 3.000 itu kan berarti sudah 3 juta. Untung 50% saja sudah 1,5 juta per hari gitu loh. Padahal di makanan itu bisa untung lebih banyak daripada itu, apalagi cuma kayak gitu jualannya. Modalnya itu hanya tahu dengan aci, sama bumbunya sedikit, tidak banyak. Sehari 1,5 juta, sebulan kan sudah 45 juta, bikin bersih 30 juta, sudah jauh mengalahkan pegawai-pegawai negeri golongan 4 kan gitu. Tetapi mental kita itu, mental kita lemah, artinya akhlak kita itu sudah rusak gitu loh. Takut betul ke apa namanya, kalau sampai tetap nganggur dan susah untuk mencari uang itu gitu loh. Nah ini sukses mereka di dalam memerangi kita di dalam hal akhlak, akhirnya nyuap. Padahal ya, Rasulullah sudah mengingatkan ar-rasul mutasifina. Dan bahkan di Indonesia ini tidak hanya yang menyuap dan yang disuap saja, tapi perantaranya juga masuk penjara. Bahkan tidak hanya suap-suap itu aja, gratifikasi pemberian hadiah itu pun juga sudah masuk kolom penjara gitu. Ya, kan jadi parah kan itu. Ya. Nah, jadi materialisme, kapitalisme yang kemudian temurun di bawahnya menjadi materialisme, materialisme turun ke bawahnya menjadi hedonisme. Ya, betapa orang-orang kaya, para artis pamer kekayaannya, pesawat, naik pesawat, padahal pesawatnya juga hanya sewa, mobil gonta-ganti dan sebagainya. Akhirnya juga masuk penjara ternyata penipuan, robot trading. Sudah berkali-kali terjadi ya seperti itu. Ya, orang-orang awam tidak mudeng seperti itu yang sudah rusak keislamannya itu, bangga melihat mereka jadi idola, jadi follower-followernya. Maka kemudian materialis itu kemudian followernya menjadi jutaan, karena anak-anak muda kita yang kemudian tidak tahu arah kehidupan yang sebenarnya yang seharusnya itu seperti apa. Nggak paham dia. Ya, apalagi juga strategi yang lain itu adalah tahtimul fikri, ada pelemahan terhadap pemikiran kan gitu. Ya, ketika berdebat dia kalah, akhirnya ngamuk dan sebagainya. Nah itu tidak benar ya seperti itu. Kalau mereka mendebat ya kita berdebat, argumentasi. Kalau tutur kata ya dibalas dengan tutur kata, tulisan dibalas dengan tulisan. Jangan kemudian tutur kata ketika berdebat kalah kemudian banting kursi atau melempar sandal, sepatu dan sebagainya. Tidak benar ya seperti itu. Itu menunjukkan kerdilnya pemikiran kita, tidak mampu menjawab tantangan mereka dalam bidang pemikiran gitu loh. Ya, seharusnya kan tidak gitu. Wujudnya apapun itu tulisan ya balas tulisan. Kalau tutur kata ya balas tutur kata. Nah, perintahnya kita kepada kita itu kan itfa billati ya ahsan, tolaklah ya kejahatan itu dengan kebaikan. Paling tidak sepadan dengan dia kan gitu. Ya. Sepadan itu ya kan tutur kata dengan tutur kata kan gitu. Ya. Nah, itulah mati lagi ini lebih lama sudah biar dia jadi persiapan untuk menghadapi. Suaranya putus-putus, Ustaz.
Oke, Ustaz, keluar lagi ya. Oh, belum, masih di Zoom. Bisa ditangkap ya? Bisa didengar? Oh, enggak bisa, Ustaz. Sambung lancar. Halo? Oke, sudah lancar, Ustaz. Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Ustaz. Kok kayak putus-putus gitu? Halo? Di sini alhamdulillah lancar, Ustaz. Di tempat Mas Amin berpun? Tadi lancar, terkeluar. Kalau dari saya lancar, Mas Amin. Lancar. Oh, berarti di Dari Lampung lancar, Mas. Oke, Pak Mak, berarti ini sinyalnya di tempat Ustaz nggih. Untuk teman-teman, jika nanti ada pertanyaan langsung bisa disiapkan nanti. Tes, sudah bisa didengar lagi? Sudah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi apa namanya, dari berbagai sisi umat Islam ini senantiasa akan berhadapan dengan musuh dan sampai kiamat itu tidak akan berhenti. Karena memang sumbernya itu ya dari musuh, dari orang yang memang tidak suka pada Islam kan gitu. Dan itu akan selalu ada di mana saja kita berada, selalu ada gitu loh. Ya, yang pertama dilemahkan akhlaknya, kemudian sudah bisa kembali didengar lagi? Sudah, Ustaz. Yang tadi videonya belum ada, sekarang alhamdulillah sudah ada. Melekat itu suaranya, suara saya melekat juga. Tidak, Ustaz. Dari sini alhamdulillah lancar. Halo? Halo? Sudah nomor lagi. Baik, kita lanjutkan. Sudah. Oke. Jadi kembali, yang dilemahkan utamanya kan akhlaknya, akhlak umat Islam itu sendiri. Maka ya karena lemah akhlaknya tadi, kemudian kehilangan etikanya, tidak karuan, tidak malu, tes lagi. Halo, tes. Halo? Sudah, Ustaz. Tapi videonya belum ada. Bisa diakses suara saya? Suaranya bisa, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Jadi karena dilemahkan akhlak kita, ya maka kemudian yaitu kita tidak malu menyuap dan sebagainya. Bahkan tidak malu berbuat pelanggaran hukum itu, malah bangga kan gitu. Nah kemudian pemikiran putus terus ini, masih keluar masuk ya.
mungkin BTS-nya yang nggak beres ini, realnya hidup mati. Bisa didengar? Bisa Ustaz. Halo, tes. Halo, Suaranya putus-putus Ustaz. sudah bisa didengar lagi? Aduh, Masih ya. Ini putus-putus. masih putus-putus. Masih Ustaz. Mungkin kalau suara lancar, kalau tidak ada video mungkin bisa di-off-kan dulu atau suara saja, Ustaz. Mengurangi ini gimana? Mengurangi apa ya? Yang ketepan. Bisa disampaikan, Mas. Oke Ustaz. Mikrofonnya Ustaz masih off nih. Tetap Halo, tes. halo. Suaranya putus-putus Ustaz. Mungkin untuk videonya bisa di-off-kan ya Ustaz, biar mungkin bisa memperlancar. Karena kuota saya, karena tadi sore sudah saya ngisi pulsa telepon, kuota HP dan sebagainya. Tetapi mungkin BTS-nya atau jaringannya karena listriknya mati hidup itu tadi. Mudah-mudahan sudah lancar. Sudah bisa dengar? Oh, bisa Ustaz. Oke, untuk Bisa mungkin sekarang. Tes bisa. bisa Ustaz. Mungkin untuk videonya bisa mungkin jadi oke ya Ustaz, biar mungkin suaranya bisa lancar gitu. Oke, saya matikan videonya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi mudah-mudahan tidak putus. Putus lagi. Lancar Ustaz, alhamdulillah. Baik. Jadi sampai mana tadi? Sampai pemikiran Ustaz, Iya, pemikiran kita juga dilemahkan. Kalau seseorang punya pemikiran yang baik untuk negeri ini, untuk bangsa ini, gitu ya. Secara logis kan seharusnya banyak yang mendukung. Tetapi tiba-tiba saja ketika dia menyampaikan pemikirannya tadi melalui media sosial, media elektronik dan sebagainya, itu tiba-tiba muncul gerudukan banyak sekali yang menentang gitu loh. Dan itu yang terjadi di negeri kita itu begitu gitu loh. Ya, jadi ada kelompok tertentu yang kemudian dia itu membuat pemikiran kita itu jadi rusak. Loh, ini kan jadi apik, tetapi kok ditolak. Ini jadi apik, ini kok kemudian dia punya argumen yang kuat untuk menjadikan usul yang baik itu menjadi jelek dan sebagainya. Dan ada kelompok-kelompok politik tertentu di Indonesia ini, kalau dia itu jadi oposisi, kemudian waton suloyo gitu loh. Ya, waton suloyo mengani, yang penting menentang, yang penting melemahkan penguasa dan sebagainya seperti itu. Dan itu dibudayakan terusan yang seperti itu. Nah, ini yang jelek. Pemikirannya menjadi rusak. Ya, tidak menjadi cerdas tapi menjadi rusak. Ya. Maka kelompok-kelompok baser yang ceritanya didanai dengan triliunan rupiah dan sebagainya itu termasuk kelompok perusak, ya, perusak pemikiran kan gitu, yang harusnya baik-baik didukung, tetapi ternyata baik-baik kalau itu berasal dari lawan politiknya kemudian justru dilemahkan gitu. Namanya keroyokan, dan ceritanya kan di media sosial juga dulu diungkap gitu. Satu orang itu dia bisa jejer-jejer ketika pemilu itu, jejer-jejer itu punya 200 lebih HP
yang digunakan untuk mengeroyok orang-orang tadi dengan kalau di Facebook ya mestinya namanya berbeda satu dengan yang lain, yang kemudian akhirnya digunakan untuk mengeroyok. Jadi yang dihadapi itu satu orang, tetapi karena satu orang pegang 200 HP, seolah-olah satu orang itu berhadapan dengan massa, karena HP-nya banyak dan sebagainya. Ya, nah begitu juga itu tadi kepribadian kita menjadi rusak juga, karena memang dirusak gitu loh. Modelnya sudah dikondisikan menjadi seperti itu. Ya, arahnya apa? Arahnya ya supaya kita umat Islam itu tidak memegang keislaman kita. Artinya Islam itu, ajaran Islam itu tercabut akarnya dari hati sanubari kita, alias tauhidnya itu tercabut dari hati sanubari kita, dari keyakinan kita. Alhamdulillah. Nah ini yang harus disadari oleh umat Islam gitu. Artinya menyadari itu bagaimana? Artinya setiap saat kita itu merasa bahwa kita itu sedang berhadapan dengan musuh gitu. Maka kita perlu untuk senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapi itu, menghadapi situasi yang sulit dan sebagainya. Ya. Dan itu tidak hanya terjadi dalam tingkat internasional atau nasional, boleh jadi itu di tengah keluarga juga terjadi, atau di tengah organisasi juga terjadi. Di zaman Rasulullah itu betapa dulu Rasulullah dengan peristiwa tuduhan Aisyah berselingkuh dengan Sofwan dan sebagainya itu kan hampir menjadikan Rasulullah itu percaya, kalau tidak diberitahu oleh Allah, percaya akan peristiwa itu. Ini kacau balau umat Islam itu yang seperti itu, perbuatan orang munafik. Nah, kalau di zaman Rasulullah, di tengah-tengah sekitar Rasulullah atau orang-orang dekatnya Rasulullah pun terjadi yang seperti itu, di tengah-tengah kita, keluarga kita atau organisasi kita atau apapun itu, instansi kita, bisa saja terjadi dan mudah terjadi yang seperti itu. Ya, karena itu tadi sifat-sifat munafik itu yang betul-betul tidak ada sifat mulianya sama sekali gitu. Ya kita nganggo kuplo, kita nganggo sarung, kita ya innalillah, alhamdulillah, bismillah, naudzubillah. Ya, kita ya sholat, kita ya zakat, tapi hatinya itu busuk. Ya, betul-betul hatinya itu busuk orang munafik itu kan itu. Maka wajar kalau orang munafik itu diancam dengan neraka pun dengan neraka yang paling bawah. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi kelihatannya di permukaan hanya sekedar menyuap, tetapi itu sebenarnya persoalan tauhid yang luar biasa parah yang kita hadapi dengan menyuap itu. Artinya kita lebih mencintai dunia daripada akhirat, kita lebih mencintai pekerjaan daripada Allah dan Rasulnya dan sebagainya. Artinya Allah sudah tidak ada di dalam hatinya, dan diabaikan begitu saja kan gitu. Ya, maka yang belum terjadi jangan sampai terjadi sama sekali yang seperti itu. Kita harus betul-betul menilai suap itu sebagai perbuatan yang hina-dina, ya, sehingga kita jijik untuk menyentuhnya gitu. Nah, begitu juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lain harus kita perlakukan sama seperti itu, sehingga kita tidak mengecilkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan terhadap aturan-aturan. Ingat bahwa di dalam An-Nisa ayat 13 dan 14 itu ya, ketika Allah mengancam orang-orang yang dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berkaitan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aturan itu merujuk secara spesifik ayat 11-12 itu yang berbicara tentang warisan gitu. Artinya kalau kita tidak taat menunaikan pembagian waris dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah, itu kita diancam dengan ayat yang ke-14 itu gitu loh. Ya, coba dibaca ayatnya 13 ya. Dulu ke 14. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu naran. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Itu adalah batas-batas ketentuan Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuannya, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, baginya azab yang menghinakan. Ya, jadi Allah menguraikan dulu di ayat 11-12 tentang warisan-warisan itu. Kemudian melanjutkannya dengan ayat ini. Tilka hududullah, itu adalah gom-gom Allah. Kaitannya dengan pembagian warisan tadi. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul 'adzim, gitu. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia Allah itu akan memasukkannya ke dalam surga, kekal di dalamnya. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'adzim, itu adalah kemenangan yang agung, kan itu. Artinya kemenangan yang agung itu ya kalau seseorang itu setelah berjuang di dunia ini kemudian masuk surga. Nah, itu bisa kita dapatkan kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu, gitu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan terus senantiasa taat, kan itu. Jadi tidak hanya sekedar kemarin taat, bentuknya kan fi'il mudhari ya di situ, sehingga sekarang dan yang akan datang terus menerus, dan itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang dia itu bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, alias durhaka, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yudkhilhuna wa yata'adda hududahu, dalam bentuk pelanggaran terhadap hududnya, ya, pelanggaran terhadap hukumnya, yudkhilhu naron khalidan fiha, dia akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya adab yang menghinakan. Ingat di sini ini kaitannya dengan hukum warisan gitu loh, yang amat sangat sederhana, yang banyak orang itu kurang memperhatikan masalah warisan. Nanti kayak warisan rapopo mana gitu. Banyak untuk warisan ya rapopo kan itu banyak. Ya, tetapi kalau kemudian itu tidak ditunaikan seperti aturan yang ditetapkan oleh Allah, diancam oleh Allah seperti itu. Apalagi hukum-hukum yang lain menyuap, korupsi, nepotisme dan sebagainya itu. Ya. Nah, kita bisa menyaksikan pengangkatan pejabat juga begitu, karena nepotisme, karena kolusi dan sebagainya. Di media sosial ribut juga sekarang ini pengangkatan pejabat Gubernur DKI Jakarta yang penuh suasana yang seperti itu, sehingga menimbulkan banyak guncangan sekarang ini dan sebagainya. Dan itu terjadi tidak hanya di instansi pemerintah, di swasta, di organisasi, banyak model-model seperti itu. Kolusi, korupsi, nepotisme, apalagi nepotisme kan itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, maka obatnya ya cuma satu, karena itu sebenarnya akarnya adalah persoalan tauhid. Dia tidak takut kepada
akhirat, tetapi tidak takut kepada siksa api neraka, tidak takut kepada murka Allah, tetapi takutnya kepada manusia, takutnya kepada tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Artinya cintanya kepada uang, cintanya kepada pekerjaan itu melebihi cintanya kepada Allah. Takutnya kepada pengangguran, takutnya kepada tidak uang itu melebihi takutnya kepada siksa api neraka dan sebagainya. Ya hancur, buahnya seperti itu gitu. Maka kembali perbaikannya adalah kembali tadi waqimus shalah wa atuz zakah kan gitu. Jadi perbaiki akidahnya dan juga perbaiki ekonominya kan gitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya wa qalu rabbana lima katabta alainal kitab. Wahai Tuhan kami, dan mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, lima katabta alainal kitab. Mengapa engkau tetapkan wajibkan untuk berperang kepada kami itu? Laula akhortana ila ajalin qarib. Mengapa enggak engkau tunda sebentar saja? Sesaat saja lah gitu, tundalah gitu. Urung siap aku, dalam bahasanya seperti itu. Urung wani aku, takut. Ya, takut ya. Nah ini penyakit wahan sudah masuk ya, karena tidak bertauhid tadi penyakit wahan masuk. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia gabungannya takut mati, karena kalau mati kan tidak bisa menikmati kecintaannya tentang dunia tadi kan gitu. Ya, maka dalam secara tekstual suasana hatinya itu dinyatakan seperti itu karena takutnya tadi, takutnya kepada berperang tadi, takut untuk berperang tadi, takut untuk berperang, lebih takut daripada takutnya kepada Allah. Ya, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Jadi katakan mata'ud dunya qalil. Nah, ini obatnya secara secara akidah ya, dan keyakinan harus ditumbuhkan di situ. Mata'ud dunya qalil, yang namanya harta dunia itu tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Artinya jangan masalah dunia itu kamu jadikan sesuatu yang utama. Karena itu kecil, karena itu sedikit, karena itu sebentar. Yang banyak, yang baik, yang bagus, yang kekal itu adalah kebahagiaan akhirat. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik. Kalau dunia itu kecil, akhirat itu besar. Kalau dunia itu sebentar, akhirat itu kekal. Kalau dunia itu jelek, akhirat itu adalah yang baik gitu loh. Dan yang kekal, yang baik, yang buahnya itu ya patutnya hanya untuk orang yang bertakwa. Wal akhiratu khairul liman ittaqa gitu ya. Bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk orang yang menyuap tadi atau yang sejenisnya dengan itu, yang cacat dari segi akidahnya gitu loh. Ya. Liman ittaqa. Ya wala tudlamuna fatila, dan dia Allah itu tidak dia wala tudlamuna fatila, dan kalian itu tidak akan didolimi sedikit pun. Allah tidak pernah akan berbuat dolim kepada manusia, karena Allah tidak butuh manusia. Allah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus, jauh lebih apapun daripada manusia. Maka tidak ada alasan Allah berbuat dolim kepada manusia. Yang dolim itu juga malah manusia itu sendiri kan itu. Banyak dolim kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau perang pun itu harus dipersiapkan dengan sholat dan zakat, maka ketika tidak perang pun juga ternyata kita juga harus memperbaiki sholat dan zakat kita tadi. Karena itu hakikatnya memperbaiki akidah dan juga muamalah kita, ibadah. Akidah dan ibadah termasuk juga muamalah kita. Kalau ekonomi kita baik, kita akan lebih terbuka kesempatan untuk bersedekah, berinfak, bantu ini, bantu itu dan sebagainya. Mudah transfer ini, transfer itu untuk membantu orang lain dan sebagainya. Maka di situ waktu zakat di situ tekanannya kepada kemuamalannya. Kalau kamu punya banyak tapi tidak
tidak mudah kan mengeluarkan untuk fisabilillah yang ada. Ya, betul. Ya, itu jawabnya Mas untuk pertanyaan pertama terkait dengan apa yang saya sampaikan. Silakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ustaz mengajarkan din Islam ini kepada anak-anak agar tumbuh jiwa tauhid pada anak-anak? Iya, sebenarnya kan sama saja ya, anak atau orang dewasa dan sebagainya, urutannya apa materi yang disampaikan kan sama. Ya, yang pertama saja tauhid itu. Ya, Rasulullah itu selama hampir 13 tahun di Mekah itu betul-betul yang digojlok ya ditanamkan dengan dalam ke dalam hati para sahabat itu ya tauhid tadi ya, cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada hari kiamat, kecintaannya kepada Allah itu menjadikan dia mengecilkan dunia ya, membesarkan akhirat dan bahkan tauhidnya tadi, rasa takutnya kepada Allah dan yakinnya kepada janji-janji Allah dan Rasulnya itu menjadikan mereka itu menjadi pemberani di dalam menghadapi berbagai risiko. Ya, cintanya Allah itu menjadikan dia mengecilkan dunia. Ya, kemudian takutnya kepada hari kiamat itu menjadikan dia pemberani menghadapi musuh gitu ya, karena dijanjikan surga tadi. Maka sekaligus ya itu menjadi obat dari penyakit tadi, hubud dunia kalau dia mau itu. Ya, maka dengan konsep jihad yang diajarkan oleh Islam itu ada kesungguhan dalam apapun termasuk perang, itu menumbuhkan keberanian yang luar biasa ya di kalangan umat Islam itu sendiri, termasuk anak-anak yang ketika mereka itu terlibat dalam pertempuran Badar itu seperti apa ya, dan itu kita sepanjang sejarah umat Islam terus saja terjadi seperti itu termasuk juga Sa'id bin Thabit, termasuk juga Usamah bin Zaid dan sebagainya. Itu juga masih muda-muda ketika terjun di dunia militer, tidak takut mati gitu, karena kecintaannya pada kehidupan yang kekal dengan penuh kebahagiaan gitu, dan terhindar dari kehinaan dan siksa yang kekal di dalam neraka. Ya, luar biasa sebenarnya. Dunia ini juga terkenal umat Islam itu yang pemberani di dalam bertempur. Kita bisa menyaksikan peperangan di Ukraina itu, Rusia tidak ada apa-apanya tanpa pasukan dari Chechnya itu. Ya, dari kanggih, tetapi mental orangnya udah down ketika melihat itu. Ya. Jadi kita bisa menyaksikan orang-orang Chechnya Muslim itu ya, mereka menguatkan tentara Rusia di dalam menghadapi orang-orang Ukraina itu. Nah, kita bisa menyaksikan juga dalam sejarah betapa jumlah umat Islam yang kecil banyaknya mengalahkan musuh-musuh yang jumlahnya jauh banyak dengan pertolongan Allah saja. Ya, secara sunatullah juga keberanian mereka yang luar biasa gitu. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana urutan untuk mengajarkan din Islam? Ya, pertama adalah tauhid. Ada yang menemukan keyakinan pada keesaan Allah. Ada yang cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada uang, ya karena Allah memerintahkan kita hidup, mempertahankan hidup. Ya, padahal kita perlu makan, perlu uang. Kita mencari uang karena Allah. Ya, kita mencintai wanita juga karena Allah, bukan karena kita ketemu parkiran kemudian karena seksi atau karena cantik dan jadi cinta. Nah, seperti itu.
ya mencintai wanita itu karena Allah memerintahkan kita untuk melanjutkan perjuangan ini sampai kiamat mati gitu. Jadi karena usia manusia sangat pendek, maka dia perlu dipersiapkan keturunan yang lebih baik. Karena untuk mempersiapkan keturunan yang lebih baik, maka mestinya mencari wanita atau laki-laki yang baik, yang soleh, sebagainya itu. Ya, yang apa namanya, prosesnya pun juga karena hawa nafsu, karena hawa nafsu sudah melukai. Sudah mengotori sakralnya pernikahan yang dipersiapkan untuk mempersiapkan proses yang lebih baik tadi gitu. Jadi tidak sembarangan untuk menikah orang Islam itu. Ya, Ustaz sudah sering mengingatkan dalam proses itu awalnya kurang begitu berkenan kalau kemudian warga yang sudah ngerti ngaji, sudah ngerti agama ini kemudian nikah kepada orang yang tidak mendengar agama, apalagi kalau yang masuk MPA itu perempuan gitu. Ya, pertama itu. Ya, kalau kemudian kecintaan itu sudah tumbuh sampai tadi katakan 13 tahun anak-anak itu, maka nanti ibadah dan amalan itu menjadi enteng untuk diturunkan perintahnya. Ya, karena cintanya kepada Allah ketika turun perintah untuk sholat, ketika turun perintah puasa, ketika turun perintah zakat itu jadi termasuk para sahabat yang mendengar turunnya perintah untuk memakai jilbab dan sebagainya, kemudian ambil kain seadanya, apa korden atau apapun di situ kemudian menutup kepalanya. Begitu juga ketika perintah untuk menghenti minuman keras dan sebagainya, kemudian sahabat itu menuangkan, membuang ya minuman kerasnya di selongan di aliran air di situ, yang mengalir di situ minuman keras dan sebagainya. Karena tauhidnya, karena cintanya kepada Allah. Kalau Allah merintahkan ini dengan senang hati dan bahagia, apalagi akan menyambut. Tidak ada keberatan sama sekali itu. Ya, baik dalam ibadah maupun amalan itu. Kalau kita bisa menyaksikan pada dalam amalan para sahabat itu ketika orang-orang wajib hijrah ke Yatsrib, kemudian mereka dipersaudarakan oleh Allah dengan yang lain dan saling memberi membantu dan yang lain. Ada yang menawarkan saya punya istri, silakan ambil nanti yang cerai. Aku punya sekian tanah, pilihlah yang mana, silakan ambil. Itu sampai seperti itu. Ya. Hebatnya dalam pengalaman. Begitu juga ketika dalam pertempuran yang mereka saling membela dan yang lain saling mendahulukan dengan yang lain. Itu amat luar biasa. Buah dari tauhid tadi gitu. Nah, kalau masih maksiat itu berarti tidak ada tauhid hakikatnya di dalam hatinya. Saat itu pada saat itu akhirnya ada tauhidnya hilang. Ya, maka dalam hadisnya pun dikatakan bahwa seorang beriman itu ketika dia mencuri, maka tidak ada iman di dalam hatinya pada saat itu. Ketika dia berzina, tidak ada iman di dalam hatinya kan gitu. Saya berani mengatakan ketika dia berdusta, tidak ada iman di dalam hatinya. Yang ada adalah kemunafikan, nifaq. Ya, karena dusta itu merupakan ciri orang-orang tidak ada iman berarti itu. Apalagi tadi ketika dia berkhianat, tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah, Allah kodratnya Allah tadi. Ya, pada saat itu dia tidak ada iman. Tidak ada iman, tidak ada tauhid. Jangan kita iman. Kurang iman. Tidak ada tauhid. Ya. Maka gambarannya dalam hadis itu seolah-olah orang munafik itu gambarkan pada dosa-dosa seperti lalat yang dunia dan kesenjangannya. Artinya perbuatan pelanggaran tidak taat kemaksiatan itu berulang dan berulang terus kurang tadi. Ya.
tidak hanya sekali melanggar, tapi memang pelanggaran itu tidak jadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Yang iman juga akan begitu, terus juga begitu, nanti dalam usaha naik pangkat juga begitu. Mungkin yang wanitanya akhirnya menjual harga dirinya dan sebagainya untuk mendekati pemimpin-pemimpinnya yang naik pangkat sebagainya. Yang laki-laki mungkin yang menjilat dan sebagainya, dan itu terjadi di mana-mana. Ya, akhirnya orang-orang baik itu menjadi tersingkir kalau sudah hidup dengan seperti itu. Kata tersingkir mungkin tidak benar, mungkin disingkirkan itu yang benar seperti itu, karena ya ini tadi yang berkembang itu di institusi itu seperti itu berbagai tempat gitu. Ya, jadi itu hanya salah satu bentuk saja dari sesuatu itu. Ya, bentuk lainnya termasuk menjilat ini dan sebagainya, membuat pakar dan sebagainya. Nah, semua itu akan teratasi kalau yang diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita, orang tua kita itu adalah penekanannya pada tauhid gitu. Ya. Nah, kalau tauhid itu tertanam tumbuh dengan baik, maka hatinya itu ada di dalam hatinya itu ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa cinta kepada Allah, dia akan merasa bersalah ketika dia berkhianat kepada Allah. Dia lebih merasakan kenyamanan, keindahan, kebahagiaan hatinya kalau dia itu menunaikan ketaatan tadi. Karena di dalam hatinya ada bisikan dari para malaikat, "Absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun," dan bahagia. Ya, jannah yang janjikan kepada kalian itu. Bisikan oleh malaikat seperti itu. Karena dia dalam hatinya ada rasa bahagia dan berharap akan janji Allah memberikan surga yang penuh yang tadi gitu. Ya, maka kemudian ibadah akan ditunaikannya dengan senang hati, dengan kenyamanan, dengan kebahagiaan. Amalnya pun juga akan ditunaikan dengan senang hati, dengan berbagai kenyamanan. Jadi kalau sistem pembelajaran kita itu diutamakan kepada syariat itu, saya kira tidak tepat. Jadi setiap pertemuan itu, kajian-kajian setiap pertemuan itu intinya adalah tauhid. Ya, kemudian pengembangannya, sampingannya ke muamalah ibadah syariat tadi gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama adalah tauhid, kemudian berikutnya bergeser ke muamalah, termasuk juga ibadah dan muamalah tadi, termasuk pembicaraan tentang berbagai macam syariat tadi. Tapi itu nomor 2. Begitu Mas, mudah-mudahan paham. Selanjutnya, bagaimana ketika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, seperti apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Fatihah sebagai doa yang terbaik, afdhalud du'a, alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah Al-Fatihah, seperti itu yang kita bahas. Ya, yang pertama memuji Allah. Ya, dengan memuji Allah itu menyadari bahwa kita itu rendah, menanamkan kesadaran bahwa kita itu adalah hambanya, kita butuh Allah kan itu. Ya, memuji gitu. Nah, setelah memuji baru kemudian berdoa mengintinya. Lalu diakhiri juga ada doanya, akhiri dengan alhamdulillah juga. Pujian kan tidak harus dengan alhamdulillah, ar-Rahmanir Rahim itu juga pujian, Maliki Yaumiddin itu juga pujian. Ya, ketika kita mengucapkan ya Rahman ya Rahim itu juga pujian. Ya, kita memanggil Allah dengan nama untuk keberkatan itu sebagai Allah yang mengasih Allah-Nya. Kalau kita memanggil Allah dengan Ar-Razzaq, misalnya kita mengakui membesarkan Allah sebagai Zat yang memberikan rezeki. Ketika sakit kita mohon disembuhkan doanya, kita memanggil sebagai Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh dan sebagainya. Itu juga bagian dari pujian kita
kepada Allah gitu. Ya, kalau mau ditambah di situ dengan sholawat dan sebagainya ya tidak masalah. Termasuk juga bagian dari kebaikan ya, jangan Islam untuk melakukan sholawat. Pahami bahwa sholawat itu adalah doa. Artinya kita berdoa kepada Nabi gitu. Ya, berdoa kepada Nabi gitu ya. Ya, doa mohon kepada Allah apa namanya rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, tetapi juga harus pahami betul Allah tidak akan menerima orang yang dia itu apa namanya lalu kosong, tidak paham tentang apa yang dia lakukan. Begitu juga Allah juga tidak akan menerima doa yang dia itu makan yang haram gitu. Ya, syirik haram dan sebagainya ya gimana mengabulkan doa. Kita doa terindik urut-urutan dengan sampai etikane wis apik tetapi ternyata makan barang yang haram ya apa-apa yang ya. Jadi apa namanya doa itu adalah permohonan yang paling pengakuan akan keesaan Allah, akan kemuliaan Allah kepada manusia dan sebagainya. Tetapi pahami doa itu tidak akan terkabul kecuali kita tidak berusaha. Ya, suratulahnya ditempuh untuk mencapai doa tadi. Jangan hanya doa terperintil tapi kemudian suratulahnya tidak ditempuh. Ya, kamu doa mohon dikenyangkan perutnya, tapi tidak mau makan makanan yang sudah ada di piring di atas meja, ya tidak akan kenyang, makan pasar gitu. Ya, itu tinggal makan saja tetap tidak bisa kenyang, tidak mau makan, apalagi mencari harta yang halal gitu. Tidak cukup dengan doa itu dengan usaha yang keras. Kita mencari harta itu termasuk juga nanti rebutan dengan orang-orang di sekitar kita, sisi-sisian dan sebagainya. Bahkan bisa terjadi gotong-gotongan mendapatkan rezeki yang sama gitu. Jangan sampai kemudian ketika kita berusaha mencari uang kita tonjolkan rezeki tidak akan tertukar. Rezeki sudah ada loyo. Nah itu tempatnya nanti setelah akhir usaha kita maksimal itu baru kita ucapkan seperti itu. Aku usaha dulu maksimal, rezeki tidak akan tertukar, rezeki apa namanya sudah diatur. Kita tidak akan ngerti rezeki kita sudah apa, kalau kita tidak berusaha maksimal. Ketika maksimal, ya tentu saja akan diberikan yang baik daripada yang tidak maksimal. Ya, jadi tidak hanya caranya berdoa saja, tetapi caranya agar supaya doa itu dikabulkan lebih penting artinya usaha kita, ikhtiar kita mendapatkan terkabulnya doa tadi. Ya, karena Allah sudah menetapkan sunatullah yang menuju kesuksesan dunia yang akan berhasil gitu. Kalau yang kita tempuh justru malah sunatullah menuju kegagalan, ya kita berdoa seperti apa akan gagal. Tidak ditempuh sunatullah yang menuju kesuksesan tadi. Begitu Mas Yada? Masih ada dua tet. Waktunya sudah jam 11 lebih. Oh iya, sudah bisa mau kerja ya di situ. Baik. Oke. Sabar. Ada yang dilaporkan? Oke, untuk jumlah yang gabung dari Facebook ada 30 peserta, dari Zoom ada 22 peserta. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dan bermanfaat semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mari kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat Mas. Ya, silakan. Telah kita
ikuti bersama kajian pada malam hari ini bersama Ustaz Rahman Sumarno yang pada malam ini temanya tanya jawab pertanyaan dari minggu lalu. Tapi karena waktunya sudah habis untuk pertanyaan yang masih belum terjawab, insya Allah akan disampaikan depan jika waktu masih ada. Dari saya sekian mewakili kru yang bertugas di layar atas kekurangan dalam membawakan acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.